Bismillahirrahmanirrahim. Wal qada'u fi'lu kulli. Ini pada segala ini. Kalau ada tadi kan fi'lu ba'di ya. Wal qada'u fi'lu kulli wa qila ba'di ma kharaja waktu adai. Qada adalah melakukan keseluruhan. Ada yang bilang melakukan sebagian yang sudah keluar waktu adanya. Sebenarnya cukup waktu ya. Artinya ada dua versi definisi qada. Sesuai dengan dua versi definisi ada ya. Versi yang pertama qada itu adalah fi'lu kullima kharaja waktu adai. Artinya menurut versi ini baru dikatakan qada kalau keseluruhan ibadah itu dilakukan sesudah keluar waktunya, ya kan? Fi'lu kulli kan? Agar supaya disebut qada harus fi'lu kulli ba'da khuruji waktihi. Dilakukan di luar waktunya sudah qada itu. Waktu adaihi minaz zamani al-malkuri, dari zaman tersebut ma'afi li ba'dihi al-akhari ba'da khurujil waqti aidan, beserta melakukan sebagian sebagian yang lain sesudah keluar waktunya juga. Salatan adalah salat karena ada apa emma au sauman atau puasa, au qablahu atau sebelum khurud fi sholati, di dalam salat. Ini pada benci gede ini saudara. Ada yang mengatakan bahwa qada adalah melakukan sebagian ibadah setelah keluar waktunya, ya kan? Ini mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama melakukan sebagian yang lain setelah waktunya juga. Kemungkinan yang kedua melakukan sebagian yang lain sebelum keluar waktunya. Ini sulit sesungguhnya. Yang gampang kan gini. Menurut pendapat yang pertama, ada itu pokoknya kalau keseluruhan ibadah itu dilakukan di luar waktunya kan. Karena kalau masih ada sebagian yang dilakukan di dalam waktunya, asal tak kurang dari 1 rakaat itu masih ada ya. Menurut yang kedua, ya pokoknya kalau masih ada yang di luar waktunya itu sudah qada kan ya. Kan itu artinya kira. Wa in kana al-maf'ulu minha fil waqti rak'atan fa aktsara, meskipun ada apa yang dilakukan di dalam salat di dalam waktunya adalah 1 rakaat atau lebih, itu tetap qada menurut versi yang kedua. Bagaimana dengan hadis di atas man adraka rak'atan itu kan? Wal hadisul mutaqaddimu, adapun hadis terdahulu itu man adraka itu yang dimaksud ya kan. Ini jawaban dari definisi versi yang kedua ya. Adapun hadis yang lalu fiha tentang rakaat atau tentang salat adalah fi man zala udruhu, adalah menyangkut orang yang hilang apa udurnya. Kal jununi, seperti orang gila. Ada orang gila sudah 1 minggu ya. Para asar sembuh ya kan? Para asar sembuh. Asar kira-kira kurang 10 menit sembuh. 10 menit cukup untuk melakukan 1 rakaat kan ya. Maka wajib 1 rakaat itu baginya. Ini yang dimaksud katanya. Hadis tersebut adalah menyangkut orang yang punya udzur dan hilang udzurnya seperti gila. Kapan hilangnya? Wa qad baqiya minal waqti ma yasa'u rak'atan. Sementara masih tersisa waktu yang memuat 1 rakaat. Fayatajibu alaihi salatu, katanya. Jadi hadisnya sama tapi pemahamannya berbeda ya. Berbeda. Jadi ikhtilaf itu sumbernya 2. Pertama, perbedaan di dalam menggunakan dalil.
Si A dan si B berbeda pendapat karena dalil yang digunakan berbeda akhirnya. Yang kedua adalah perbedaan di dalam memahami dalil. Meskipun dalilnya sama, pemahamannya berbeda, akhirnya khilaf ya kan. Ya seperti ini. Fatajibu alaihi salat. Jadi ada dua penafsiran tentang hadis man adraka rak'atan minas salati faqad adrakas salata. Walau qala waqtihi, seandainya Ki Musannif bilang waqtihi saja. Tadi bilang apa Ki Musannif? Kharaja waktu adaihi. Seandainya bilang kharaja waktu ya. Walau qala waktu kama qala sebagaimana beliau mengatakan fil ada kafa cukup sesungguhnya. Maki tambahi adaihi itu. Ini protes dari Saris ini. Istidrakan bidalikal fi'li lima aidi syai'in sabaqarahu muqtadin lil fi'li ay li an yuf'ala wujuban aw nadban. Qadha adalah melakukan keseluruhan atau sebagian ibadah di luar waktunya. Istidrakan untuk mengejar atau menyusudi dengan perbuatan itu terhadap sesuatu sabaqo yang telah terdahulu lahu bagimma terdahulu muqtadin fi'li apa sesuatu yang menghendaki untuk melakukan atau untuk dilakukan muqtadin lil fi'li yakni muqtadin li an yuf'ala menghendaki untuk dilakukannya ma itu wujuban ay iktidaan wujuban au nadban atau iktidaan nadban. Mutlakun itu sampai mutlakun ini definisinya qadha ya. Qadha adalah melakukan sesuatu dalam hal ini ibadah keseluruhan atau sebagian, ada dua pendapat kan, dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan yang sebelumnya sudah ada muqtadi untuk dilakukannya sebagai dengan tujuan untuk mengejar atau untuk menyusudi sesuatu yang sebelumnya sudah ada muqtadi untuk dilakukannya sesuatu itu. Baik iktidoknya bersifat wajib maupun iktidoknya bersifat sunnah. Karena iktidok itu lebih umum daripada wujub. Bisa saja al-muqtadha sesuatu yang dituntut itu adalah sesuatu yang wajib. Dan boleh jadi sesuatu yang dituntut untuk dilakukan adalah perkara sunnah. Jadi wujuban au nadban. Fa inna salatal mandubata tughdha fil azhari. Karena sholat sunnah itu menurut kaul yang azhar itu diqadha, bisa diqadha ya kan? Makanya ditambah dengan muqtadi. Ki Musannif memilih istilah muqtadi ya kan? Yang meliputi wujub dan nadab. Alasannya karena sholat sunnah juga bisa diqadha fil azhar.
Wa yuqasu 'alaiha as-shaumul mandub. Dikiaskan dengan salat apa puasa sunnah. Dikiaskan dengan salat mandubah apa puasa mandub. Faqauluhu maka adapun perkataan musannif muqtadin ahsanu adalah lebih baik mengkauli Ibnul Hajib wa ghairihi dibanding perkataan Ibnul Hajib dan selain Ibnul Hajib wujubun. Kalau ibaratnya Ibnul Hajib istidrakan di masa sabaqalahu wujubun, gitu ya kan, sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan sesuatu yang sebelumnya sudah ada wujud, tuntutan untuk melakukan dengan tuntutan yang tegas. Ibnul Hajib fokus kepada wujud, sedangkan musannif menggunakan muqtadin yang bisa meliputi wujub dan nadab. Namun lau qala seandainya musannif mengatakan di masa baqali fi'lihi muqtadin karena awdahu aksar, tentu itu lebih jelas dan lebih ringkas. Ini komentarnya Kisarih terhadap musannif. Seandainya musannif bilang begini, istidrakan lima sabaqali fi'lihi muqtadin, itu lebih jelas dan lebih ringkas. Untuk mengejar melakukan sesuatu yang sebelumnya sudah ada muqtadi untuk melakukannya. Seandainya bilang seperti itu, karena awdahu absor. Mutlakon ini, mutlakon ya. Qadha adalah melakukan keseluruhan atau sebagian ibadah di luar waktunya untuk mengejar sesuatu yang sebelumnya sudah ada muqtadi untuk dilakukan, mutlakon secara mutlak. Muqtadi kepada siapa? Mutlakon, itu ya kan. Aiminan mustadriki artinya baik muqtadi dari pihak mustadrik, orang yang menyusuli, orang yang mengejar, kama fi qada'is shalatil matrukati bila udrin, seperti dalam hal mengqada' salat yang ditinggalkan tanpa udzur, aw min ghairihi atau dari selain mustadrik. Kama fi qada'in naimi as-salata, seperti dalam soal mengkodoknya orang yang tidur kepada sholat, wal haidih dan mengkodoknya perempuan yang haid as-sauma kepada puasa. Fa innahu sesungguhnya qada'un naim dan qada'ul haid sabaqa muqtadin li fi'lis sholati was saumi, sudah ada sebelumnya sesuatu yang muqtadi untuk melakukan sholat dan puasa, min ghairin naimih dari selain orang yang tidur, wal haidi dan perempuan yang haid, la min huma tidak dari naim dan haid. Iqtado ini maknanya seakan-akan sama dengan tolab, ya kan? Dalam bahasa Arab, talabul ustadu min talamidihi an yadkhulu al-fasla, kan itu bahasa Arab ini. Talabul ustadu atau talabul mudarrisu min talamidihi an yadkhulu al-fasla, itu bahasa Arabnya susunan yang seperti ini. Guru meminta murid-muridnya agar supaya masuk kelas. Talabul min talamidihi an, ya kan.
Demikian pula kalau menggunakan al-ustadu iqtada min talamidihi an yadkhulu al-faslama kan. Kalau sudah masuk waktu maka ada iqtida ya kan. Masuknya waktu itu yaqtadi minal muslimi an yaf'ala shalat ya kan. Ketika sudah masuk waktu puasa Ramadan, maka masuknya Ramadan itu yaqtadi minal muslimina an yasumu, ya kan? Ada muqtadi kan? Ada muqtadi. Kalau ketika masuk bulan Ramadan perempuan itu haid. Iktidoknya sekarang adalah min ghairil haid, ya kan? Dahulu waktu siyami yaqtadi minal muslimin selain orang yang haid untuk melakukan puasa. Berarti iqtado min ghairil haid, ya kan? Min ghairil haid. Bisa dipahami ya? Qadha adalah melakukan keseluruhan. Kalau yang pertama kan, atau sebagian ibadah di luar waktunya untuk mengejar apa yang tertinggal yang sebelumnya sudah ada muqtadi untuk dilakukan. Muqtadinya kepada siapa? Mutlaqan. Muqtadi minal mustadrik atau muqtadi min ghairihi. Si maksud ghairihi seperti naim dan haid, ya kan? Jadi duhulu waktu siyami itu layak tadi minal haidi antasuma, ya kan? Duhulu waktu zuhri layak tadi minan naimi an yasum, ya kan? Wa inin aqada sababul wujubi awin nadbi fi haqqihima, meskipun sesungguhnya telah terbentuk apa sababul wujub atau sababul nadbi bagi naim dan haid, meskipun sababul wujub itu sudah ada, ya kan? Yang dimaksud sababul wujub adalah duhulul waktu, sababul wujub juga, tapi tidak muqtadi. Jadi sababul wujub itu sudah ada, tapi dia khusus naim dan haid tak wajib karena ada mani, ya kan? Karena ada mani. Idza ta'arada al-muqtadi wal mani kunti mana. Wa in aqada sababul wujubi aw nadbi fi haqqihima, meskipun sababul wujub atau sababun nadbi bagi naim dan haid itu sudah ada. Kok dikatakan ada sababul wujub? Ya di wujubil qada'i alaihima. Karena wajibnya qadha atas naim dan haid, aw nadbihi atau disunnahkannya qadha lahuma bagi naim dan haid. Wujubul qadha kembali kepada perkara wajib, nadbul qadha kembali kepada perkara mandub. Wa kharaja bi qaidil istidraki, dan keluar dengan qaid istidrak. Jadi definisi qadha itu kan memiliki beberapa qaid, ya kan? Salah satu qaidnya adalah istidrakan di masa waqalahu muqtadin bil fi'l itu kan. Keluar dengan qaid istidrak i'adatus sholati, apa mengulang salat al-mu'addati yang dilaksanakan secara ada, yang diadakan fil waktu di dalam waktu, i'adah ba'dahu sesudah waktu.
Fil waktu ini ta'alluqnya kepada mu'addad, ya kan, yang dilaksanakan di dalam waktu. Sedangkan ba'dahu ta'alluqnya kepada i'adah, ya. Yang dilaksanakan apa sholat itu di dalam waktu diulang ba'dahu sesudah waktu. Ketika waktu zuhur, di dalam waktu zuhur sudah melakukan sholat. Setelah keluar waktu zuhur diulang lagi itu kan. Fi jama'atin masalah. Itu bukan qadha itu kan. Karena tidak ada istidrakan kan. Tadi sudah melaksanakan salat zuhur tepat pada waktunya. Tapi berhubung dilakukan tanpa jamaah, dia merasa tidak puas. Akhirnya diulang lagi, dilakukan secara jamaah setelah habis waktu zuhur. Itu bukan qadha, karena bukan istidrakan. Apa bisa seperti itu? Ini khilaf ulama ini, khilaf. Ya ada itu kan di dalam waktunya, ya kan? Ini sudah di luar waktunya. Walamma atlaqal ba'd fi ta'rifil ajai lil ilmi bi qaidihil mutaqaddim iktasara 'ala al-kulli fil qada'i fayudammu ilaihi ma kharaja bil qaidi min anna fi la aqalla min ar-rak'ati fil waqti wal baqi ba'dahu qada'un. Walamma atlaqal ba'da, dan berhubung memutlakkan siapa musannif kepada ba'd fi ta'rifil adai, di dalam mendefinisikan ada lil ilmi bi qaidihi, karena sudah diketahui qaidnya ba'd al mutaqaddim yang lalu. Iktasara, maka menyukupkan siapa musannif alal qadha alal kulli, atas keseluruhan fil qadha'i, di dalam mendefinisikan qadha. Fayudammu, maka digabungkan ilaihi, kepada kulli, digabungkan ma apa sesuatu kharaja yang keluar, apa ma keluar bil qaid, dengan qaid itu, min anna fi'la aqalla min ar-rak'ati, bahwa sesungguhnya melakukan sesuatu yang kurang dari satu rakaat fil waqti, di waktu, wal baqi, dan melakukan sisanya ba'dahu sesudah waktu, qada'un, adalah qada'. Ini sesungguhnya ada yang lebih ringkas. Fayudammu ilaihi ma kharaja bil waqti min fi'li aqalla min ar-rak'ati fil waqti wal baqi ba'dahu titik. Musannif di dalam mendefinisikan qada menyebut ba'di secara mutlak. Di dalam mendefinisikan ada, ya kan? Ada adalah melakukan sebagian ibadah di dalam waktunya. Ini versi pertama kan, melakukan sebagian ibadah di dalam waktu. Sebagian ini kan mutlak, ya kan? Separuhnya itu sebagian, ya kan? Seperempatnya sebagian. Melakukan sebagian itu kan mutlak. Baru mau cuma aja kok setengah rakaat. Ya, musannif menyatakan ba'du ketika mendefinisikan ada, alasannya karena qaidnya sudah diketahui. Qaidnya dengan syarat tak kurang dari satu rakaat, kan itu ya qaidnya.
Berhubung ki musannif menyatakan ba'du secara mutlak ketika mendefinisikan ada dengan alasan qayyidnya sudah diketahui iktisaru alal kulli, maka menyukupkan ki musannif atas kulli fi ta'fil qada'i di dalam mendefinisikan qada. Definisi qada yang pertama, versi pertama adalah melakukan keseluruhan ibadah kan. Melakukan keseluruhan ibadah. Melakukan keseluruhan ibadah di luar waktu. Artinya ketika yang dilakukan di dalam waktu kurang dari 1 rakaat, maka hukumnya sama dengan yang seluruhnya dilakukan di luar waktunya. Ya. Ketika yang dilakukan di dalam waktunya kurang dari 1 rakaat, maka hukumnya sama dengan yang seluruhnya dilakukan di luar waktunya. Maksudnya iktasara maka menyukupkan ki musannif alal kulli atas mengatakan kulli, melakukan seluruh ibadah di luar waktu. Fayudammu fi fil qada'i di dalam mendefinisikan qada. Fayudammu maka digabungkan ilaihi kepada kulli ma kharaja bil qaidi, apa sesuatu yang keluar dari qaid. Apa qaidnya? Qaidnya tak kurang dari 1 rakaat. Yang keluar dari qaid apa? Kurang dari 1 rakaat. Mengatakan melakukan keseluruhan ibadah di luar waktu. Ini seolah-olah agar supaya disebut qada kan harus seluruhnya di luar waktunya, ya kan? Ya. Melakukan keseluruhan ibadah di luar waktu. Kalau tidak keseluruhan tapi ada sebagian yang di luar, tergantung. Kalau yang sebagian itu tak sampai 1 rakaat, maka yudamu ilaihi, digabungkan kepada kullu, ya kan? Berarti qada itu adalah melakukan keseluruhan ibadah di luar waktunya, atau tidak keseluruhan tapi yang sebagian itu kurang dari 1 rakaat. Bisa dipahami? Jadi redaksinya ki musannif fi'lu kulli, qada adalah melakukan keseluruhan ibadah di luar waktunya. Ini menjadi mutlak, kan harus keseluruhan agar supaya disebut qada. Padahal disebut qada juga meskipun tidak seluruhnya, kalau yang dilakukan di dalam waktunya kurang 1 rakaat. Fayudhammu maka digabungkan ilaihi kepada kulli, artinya masuk qada juga, ya kan? Digabungkan apa sesuatu yang keluar dengan qaid. Artinya qaid tak kurang 1 rakaat. Yang dimaksud kharaja bil qaid itu min fi'li aqalla min ar-raqati fil waqti wal baqi ba'dahu. Seandainya anak ini dibuang, qadanya dibuang, di belakang dibuang, lebih jelas, ya kan? Berupa melakukan kurang dari 1 rakaat di dalam waktu dan melakukan sisanya sesudah waktu, ya kan? Jadi bisa buat definisi lain. Jadi qada adalah melakukan keseluruhan ibadah
atau ada sebagian yang di dalam waktunya tapi kurang dari 1 rakaat. Kan itu maksudnya. Wal farqu baina hadza wa baina dzir rakaati. Adapun perbedaan antara ini dan antara yang memiliki 1 rakaat, apa perbedaan antara ibadah yang di mana yang dilakukan di dalam waktunya kurang dari 1 rakaat dan yang memiliki 1 rakaat. Perbedaannya adalah annaha tastamilu, bahwa sesungguhnya dzir rakaat adalah mengandung ala mu'dhami af'ali as-salat, adalah sudah mengandung kepada sebagian besar perbuatan-perbuatan salat. 1 rakaat yang pertama itu sudah mengandung sebagian besar perbuatan salat, ya kan? Ilmu'dhamul baqi kat takririlah, karena sebagian besar yang tersisa itu adalah hanya sebagai pengulangan terhadap rakaat, ya kan? Rakaat kedua, ketiga, dan keempat itu kan takriri di rakaatil ula, ya, pengulangan. Faju'ilah ma ba'dal waqti tabi'an laha, maka sesuatu yang dilakukan sesudah waktunya itu adalah sebagai tabi laha kepada rakaat itu. 1 rakaat dilakukan di dalam waktunya, rakaat kedua, ketiga, dan keempat di luar waktunya. Maka rakaat kedua, ketiga, dan keempat adalah sebagai tabi terhadap rakaat yang pertama. Bikhilafi ma dunaha, berbeda dengan yang kurang 1 rakaat. Wal maqdiyu al maf'ulu min kullil ibadati ba'da khuruji waqtiha ala al-qaulaini aw qablahu wa ba'dahu ala tsani. Musannif ini mendefinisikan qada dan mendefinisikan maqdi, ya kan? Qada itu masdarnya, maqdi itu isim maf'ulnya. Apa rahasianya? Kok tidak cukup menggunakan masdarnya atau menggunakan isim maf'ulnya? Ada definisinya tadi, maqdi itu definisinya ini. Wal maqdiyu, adapun maqdi sesuatu yang digodok, ya kan? Adalah sesuatu yang dilakukan dari keseluruhan ibadah sesudah keluar waktunya ibadah menurut 2 kaul, au qablahu, atau sebelum khuruji waqtiha, wa ba'dahu, dan sesudah khuruji waqtiha ala tsani menurut versi yang kedua. Berhubung definisi qada ada 2 versi, maka definisinya maqdi juga ada 2 versi, ya. Maqdi adalah ibadah yang dilakukan keseluruhannya sesudah keluar waktunya. Kalau yang ini diakui sebagai maqdi, baik menurut kaul awal maupun menurut kaul tsani. Ibadah yang keseluruhannya dilakukan sesudah keluar waktunya itu adalah maqdi, baik menurut kaul awal maupun kaul tsani. Kalau sebagian sebelumnya, sebagian sesudahnya, maqdi juga menurut kaul tsani, ya kan? Wa innama arrafal masdara wal maf'ula al mustawna bi ahadihima qailan fil mu'adda ma fu'ila
alladzi saddara bihi Ibnul Hadi bi ta'rif al-ada'i wal qada'i wal i'adati qala isyaratan ila al-i'tiradi alaihi fi dzalika ay al-muhwiji li tashihihi ila ta'wil al-masdar bil maf'ul. Musannif mendefinisikan masdar dan maf'ul yang sesungguhnya cukup mendefinisikan salah satunya masdar dan maf'ul. Musannif mendefinisikan kedua-duanya qailan seraya mengatakan fil mu'adda di dalam mendefinisikan mu'adda. Ketika mendefinisikan mu'adda, Musannif mengatakan ma fu'ila, ya kan? Mu'adda adalah sesuatu yang dilakukan kan ilakhiri terus, ya kan? Qailan seraya mengatakan Musannif fil mu'adda di dalam mendefinisikan mu'adda mengatakan ma fu'ila, ya kan? Ma fu'ila ini maf'ulul qaulnya qailan, ya. Alladzi saddara bihi, alladzi ini menjadi sifat dari ma fu'ila. Alladzi ma fu'ila saddara yang mengawali bihi dengan ladzi. Ibnul Hajib, siapa Ibnul Hajib? Mengawali ta'rifal ada'i wal qada'i wal i'adati kepada pendefinisian ada dan qada dan i'adah. Ibnul Hajib telah mendefinisikan ada, qada dan i'adah. Definisi terhadap ketiga-tiganya Ibnul Hajib menggunakan ibarat ma fu'ila, ya kan? Al-ada'u ma fu'ila ila akhirih, al-qada'u ma fu'ila ila akhirih, al-i'adatu ma fu'ila ila akhirih, kan itu ya. Seandainya al-mu'adda, al-maqdi dan al-mu'ad menggunakan ma fu'ila kan sangat cocok, ya. Ya kan? Kenapa Musannif mendefinisikan kedua-duanya? Yang sesungguhnya cukup mendefinisikan salah satunya. Sambil mengatakan ketika mendefinisikan mu'adda ma fu'ila, yang mana ungkapan ma fu'ila itu dijadikan awal oleh Ibnul Hajib ketika mendefinisikan ada, qada dan i'adah. Apa alasannya? Qalah mengatakan siapa Musannif itu isyaratan sebagai sindiran, isyarat. Dan i'tirad alaihi sindiran terhadap sanggahan atas Ibnul Hajib fi dzalika dalam hal itu. Dalam hal itu al-muhwiji li tashihi yang butuh untuk mentashih, ya. Mentashih itu mengoreksi, memperbaiki. Untuk mentashih butuh ila ta'wilil masdari bil maf'uli, untuk mentakwil masdar dengan maf'ul. Kenapa Musannif mendefinisikan kedua-duanya sambil mengatakan ketika mendefinisikan mu'adda dengan ma fu'ila sebagai sindiran terhadap Ibnul Hajib yang sindirannya itu bernada sanggahan, ya kan? Sanggahan. Kenapa? Karena definisinya Ibnul Hajib itu memerlukan takwil. Mentakwil masdar dengan maf'ul. Al-ada'u ay al-mu'adda, kan itu kan? Al-qada'u ay al-maqdi, al-i'adatu ay al-mu'ad adalah ma fu'ila, gitu kan? Mata kar nyindir-nyindir ini. Wa in kana itlaquhu alaihi syahi'an, meskipun sesungguhnya mengitlakkan maf'ul alaihi atas masdar itu sudah biasa. Sesungguhnya tak persoalan, ya kan? Masa kata Ibnul Hajib bahwa ibarat ma fu'ila itu cocoknya ketika mendefinisikan mu'adda, maqdi dan mu'ad, ya kan?
Sedangkan untuk mendefinisikan ada adalah fi'lu, ya kan? Wa adalah fil maqdi amma fu'ila ilal maf'ul, dan berpaling siapa musannif di dalam mendefinisikan maqdi, berpaling amma fu'ila dari ma fu'ila ilal maf'uli kepada al maf'uli. Musannif kan menggunakan al maqdiyu al maf'ulu, kan gitu ya kan. Kenapa kok tidak menggunakan maf'ula, kan badar, kan? Al-maf'ulu adalah yang dilakukan. Kenapa kok tak bilang al-maf'diyu maf'ula? Musannif beralih ketika mendefinisikan maf'di daripada menggunakan maf'ula, beliau lebih senang menggunakan al-maf'ul. Qala berkata musannif di annahu aksaru minhu, karena al-maf'ul lebih ringkas daripada maf'ula. Kok lebih ringkas? Lebih ringkas berapa? Ayat kalimatin, lebih ringkas satu kalimat. Bukankah al-maf'ul itu juga dua, al dan maf'ul, ya? Di anna lamat ta'rifi kal juz'i min madkhuliha, karena alam ta'rif itu bagaikan satu juz daripada yang dimasuki ilam. Fala tu'addu fihi kalimatan, maka tidak dihitung apa alam ta'rif fihi di dalam madkhuliha, tidak dihitung sebagai satu kalimat. Jadi al-maf'ul itu hanya dua kalimat, maf'ul dan naibul fa'ilnya, kan. Kalau maf'ulah tiga, maf'ulah dan naibul fa'ilnya. Wa zada mas'alatal ba'di 'ala al-usuliyyin, dan menambahkan siapa musannif kepada mas'alah ba'di. Di situ al-wakilah, wakilah kulli, ya kan. Atas ulama-ulama usul fi ta'rifi al-ada'i wal qada'i, di dalam kedua definisinya ada dan qada, di dalam definisinya ada dan definisinya qada. Zada 'alal usuliyina, artinya ulama usul yang lain tidak ada kata-kata waktu itu, ya kan. Jadi definisinya sederhana berarti. Ada adalah melakukan seluruh ibadah di dalam waktunya, ya kan. Qada adalah melakukan seluruh ibadah di luar waktunya, gampang, ya kan. Musannif menambahkan kata-kata ba'di ketika mendefinisikan ada dan qada. Apa alasannya? Jarian ala zahiri kalamil fuqaha'i, karena berjalan mengikuti zahirnya kalam fuqaha. Ya, alasannya ikuti saja zahirnya kalamnya fuqaha. Al-wasifina li dzatir raq'ati fil waqti bihima, yang mensifati siapa fuqaha kepada yang punya satu rakaat di dalam waktu bihima, dengan ada dan qada. Karena secara zahir fuqaha itu mengatakan ketika salat satu rakaat dilakukan di dalam waktunya, sebagian mengatakan itu ada, sebagian mengatakan itu qada, ya kan. Memang di sini ada dua versi, versinya fuqaha dan versinya usuliyyin. Kalau fuqaha berbeda pendapat dalam soal ketika yang dilakukan di dalam waktunya. Sebagian mengatakan itu adalah ada hakikatan, sebagian mengatakan itu qada hakikatan. Karena begitu kedua-duanya diadopsi oleh musannif. Fi'lu kulli wa fi'lu qadi, ya kan. Jadi fuqaha terbelah menjadi dua dalam hal ini. Sebagian
mengatakan ini adalah ada hakikatan, sebagian mengatakan ini adalah qada hakikatan. Wa in kana wasfuha bihima fit tahqiqil malhudi. Ini mungkin malhud ya Bu. Di sini tertulis mahfud. Malhud. Lil usuliyina bi tabaiyati ma ba'dal waqti lima fihi wal aksi. Meskipun ada apa mensifati dzatir rakaati bihima dengan ada dan qada fit tahqiqil malhud, di dalam tahqiq pendalaman yang dilirik oleh usuliyin adalah dengan mengikutinya apa yang sesudah waktu kepada apa yang di dalam waktu, dan sebaliknya, yakni mengikuti apa yang di dalam waktunya kepada yang di luar waktunya. At-tahqiqil malhud. Malhud itu apa? Seringkali kata-kata malhud itu sebagai kebalikan daripada malhud. Ada istilah asyartul malhud, ada asyartul malhud, ya kan? Kalau orang melakukan hutang piutang dengan persyaratan harus mengembalikan lebih dari hutangnya, itu kan asyartul malhud, ya kan? Malhud. Bagaimana kalau sudah kadung biasa lah pada tahu, itu kan namanya asyartul malhud, ya kan? Asyartul al-malhud. Kalau menurut pendalaman yang di sini istilahnya at-tahqiq al-malhud, al-malhud yang dilakukan oleh usuliyin, dzatur rakaati itu disifati dengan ada dan qada. Pendekatannya adalah mengikutkan yang di dalam kepada yang di luar, dan mengikuti yang di luar kepada yang di dalam, ya kan? Kaum ulama usul tidak mengatakan ada dan qada itu kan. Ya tidak bilang apa-apa, ya kan? Tapi ketika mereka mendalami, ketika mengatakan kenapa itu disebut ada, ya karena yang di luar diikutkan kepada yang di dalam. Kenapa qada? Ya karena mengikutkan yang di dalam kepada yang di luar. Wa in kana wasfuha bihima fit tahqiqi al-malhudi lil usuliyina bi tabaiyati ma ba'dal waqti lima fil waqti wal aksi, yakni bi tabaiyati ma fil waqti ila ma ba'dal waqti. Wa ba'dul fuqaha haqqaqa. Sementara adapun sebagian fuqaha melakukan tahqiq lain. Fa wasafa ma fil waqti min habil ada wa ma ba'dahu bil qada. Maka ba'dul fuqaha mensifati sesuatu yang ada dalam waktu min hadir salat dengan ada, dan mensifati sesuatu yang ada sesudah waktu dengan qada, ya kan? Ya sebagiannya mana ada, sebagian qada, ya kan? Melakukan salat zuhur 2 rakaat di dalam waktunya, 2 rakaat di luar waktunya. Ya, yang 2 rakaat itu ada, yang 2 rakaat qada. Ikut tokil itu berarti, ya kan. Taqwa lam yubali bi tab'idil ibadati. Dia tidak peduli, ba'dul fuqaha tidak peduli dengan membagi-bagi ibadah fil wasfi, di dalam mensifati, bizalikah dengan hal itu. Tak peduli adanya tab'id, ya kan. Sabarona ada, sabarona qada. Itu kan tab'id. Dia tak peduli dengan tab'ul ibadah, membagi ibadah di dalam mensifati ibadah dengan itu. Alladzi tab'id, dengan ini sifat dari tab'id. Farrah yang dari minhu, daripada alladzi wairuhu, siapa selain ba'dul fuqaha, yang mana pihak lain itu ingin terhindar dari tab'id itu, tapi orang ini tak peduli.
walam yubali bi tab'idil ibadati fil wasfi bidzalika alladhi farra minhu ghairu. Dia tidak peduli dengan membagi-bagi ibadah yang mana pihak lain hendak ingin menghindar dari tab'id itu. Alladhi tab'id harra yang hendak lari minhu dari ladi wairuhu siapa selain ba'dul fuqaha. Wa ala hadza dan atas dasar ini itu di bawah ada marji'nya al-isyaratu ila ma haqqaqahu ba'dul fuqaha. Wa ala hadza dan atas dasar ini ala ma haqqaqahu ba'dul fuqaha berdasarkan tahqiqnya sebagian fuqaha yang mengatakan sebagian itu ada, sebagian itu qada. Wal qada'i dan atas dasar qada ya samul musalli bit ta'khir, berdosa siapa musalli dengan mengakhirkan salat itu. Jadi pertanyaannya, apakah dosa orang itu? Orang yang melakukan sebagian di dalam waktunya, sebagian di luar waktunya. Tergantung berangkat dari pendekatan yang mana. Kalau berdasarkan ma haqqaqahu ba'dul fuqaha yang mengatakan sebagian namanya ada dan sebagian yang lain namanya qada, demikian pula berdasarkan pendapat yang mengatakan itu qada, maka orang yang mengakhirkan sholat seperti itu berdosa. Wakada alal ada demikian pula berangkat dari ada. Nazaron lit tahqiqi karena mengingat kepada tahqiqnya usulin. At-tahqiq ay al-malhudhi lil usulin. Jadi pertanyaannya, berdosakah orang yang mengakhirkan sholat seperti itu? Sehingga yang terjadi ba'dhuha fil waqti wa ba'dhuha fi kharijil waqti. Jawabannya tergantung pendekatan yang digunakan. Kalau menggunakan 3 pendekatan itu berdosa. Yang dimaksud 3 pendekatan, yang pertama alama haqqaqahu ba'dul fuqaha. Pendekatan yang kedua itu semuanya namanya qada. Pendekatan yang ketiga adalah at-tahqiqu al-malhudhu lil usuliyyin itu. At-tahqiqul malhudh yang dimaksud mengikutkan yang di dalam kepada yang di luar, mengikutkan yang di luar kepada di dalam. Dosa. Waqilah la, ada yang mengatakan tak dosa. Dizahiri al-nazaran dizahiri al-mustanidi ilal hadisi, karena memandang kepada zahir yang bersandarkan hadis. Hadisnya man adraka ruk'atan demikiannya. Sampai menghadiri jangan ikut ini. Katanya la ya'samu nazaran dizahiri al-mustanidi ilal hadis.